Kita ke sorotan lain, Saudara. Polisi masih menyelidiki kasus tewasnya seorang diplomat Kementerian Luar Negeri yang diduga jadi korban pembunuhan di kamar indekosnya di Menteng, Jakarta Pusat. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri bilang tidak mau berspekulasi soal kematian diplomatnya dan menunggu hasil penyelidikan polisi. Suasana duka menyelimuti keluarga almarhum Arya Daru Pangayunan di Bantul, Yogyakarta. Almarhum adalah diplomat Kementerian Luar Negeri yang diduga menjadi korban pembunuhan di kamar indekosnya di Menteng, Jakarta Pusat. Rumah keluarga almarhum Selasa petang masih tampak sepi, meski tenda dan kursi untuk para pelayat telah tersedia. Menurut warga setempat, keluarga almarhum masih berada di Jakarta untuk mengurus pemulangan jenazah. Rekan sekolah almarhum semasa SMA mengaku kaget mendengar berita duka itu. Almarhum dikenal sosok yang baik dan jarang berselisih paham dengan orang lain. Ya agak kaget juga kita, apalagi melihat beritanya di beberapa berita online sudah masuk berita, terus kita ya masa sih dia punya musuh, atau mungkin masa sih ada yang nggak suka sama dia gitu. Ya mari kita lihat bagaimana penyelidikan kepolisian aja sih. Teman yang baik juga, bahkan mungkin bisa dibilang termasuk yang dari segi pendidikan dia termasuk pinter ya anaknya. Kalau kita ngelihat dari dulu dia nggak pernah punya musuh sih mas. Kementerian Luar Negeri menyampaikan duka cita atas meninggalnya diplomat Arya. Kemlu menyebut Arya merupakan diplomat fungsional yang selama ini bertugas menangani isu perlindungan WNI. Kemlu menyerahkan penanganan kasus ke polisi dan pihaknya tidak mau berspekulasi soal kematian diplomat muda ini. Diplomat fungsional muda dari Kementerian Luar Negeri, selama ini beliau bertugas dalam menangani isu-isu perlindungan WNI. Dalam hal ini Kementerian Luar Negeri menyampaikan duka cita yang mendalam kepada pihak keluarga almarhum meninggalkan seorang istri dan 2 orang anak. Kementerian Luar Negeri saat ini sudah menyerahkan kasusnya kepada pihak berwenang dan kita akan mendukung proses yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Kami tidak ingin berspekulasi, ya kita tunggu hasil penyelidikan dari pihak polisi. Ya. Sementara itu, tim dari Satuan Reskrim Polsek Menteng, Polres Metro Jakarta Pusat, dan Polda Metro Jaya berupaya mencari barang bukti. Dari hasil olah TKP, diketahui tidak ada barang-barang korban yang hilang. Polisi sudah memeriksa 4 saksi, diantaranya penjaga indekos dan istri korban, termasuk memeriksa kamera pemantau di lokasi kejadian. Ada 3 orang, 3 sampai nanti sama istrinya nyampe ke sini 4 orang saksi yang akan kita periksa. Untuk sementara masih tidak ada kesimpulan, cuman kita masih dalam tahap penyelidikan temuan mayat. Ada barang-barang yang hilang nggak? Nggak ada. Nggak ada barang yang hilang. Sebelumnya, seorang diplomat ahli muda Direktorat Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri ditemukan meninggal di indekos kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Korban ditemukan dalam kondisi kepala tertutup lakban. Sebelum ditemukan meninggal, istri korban risau, suaminya tak bisa dihubungi, dan kemudian meminta penjaga indekos untuk memeriksa korban pada Senin malam, namun tak ada respons dari korban. Pada Selasa pagi, penjaga indekos membuka paksa kamar dengan kunci duplikat dan melihat korban ditemukan meninggal dunia. Untuk mengetahui penyebab pasti kematian, korban dibawa ke RSCM untuk proses otopsi. Tim Liputan, Kompas TV. Untuk mengetahui informasi lebih lengkap, kita langsung bergabung dengan jurnalis Kompas TV Rahma Piliang dan juru kamera Junaidi Saputra di TKP dugaan pembunuhan diplomat Kemenlu di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Selamat siang Rahma, bisa digambarkan seperti apa kondisi indekos korban? Iya Bella, saya berada di depan pekarangan kos indekos dari korban, dan sini akan menggambarkan bagaimana dengan suasana yang ada di sini. Memang kalau kami pantau sejak pagi tadi tidak ada aktivitas yang mencolok begitu ya Bella dan juga saudara, dan juru kamera Kompas TV
Junaidi Saputra akan memperlihatkan inilah dari kondisi indekos yang di mana memang untuk aksesnya ini sangat ketat, di mana untuk dari orang atau penghuni saja yang akan masuk ini harus melewati pintu yang ada aksesnya begitu. Dan juga Bella dan juga saudara, ini adalah gambaran dari kamar korban di mana memang dapat dilihat masih ada garis polisi yang terpasang di depan pintu dan juga di depan jendelanya. Ini berarti untuk penyelidikan ini masih dilakukan oleh pihak kepolisian, begitu ya Bella dan juga saudara. Tapi memang kalau kami gambarkan di sini untuk situasinya sunyi dan juga sepi, tidak ada aktivitas yang terlihat. Kami juga sempat bertanya-tanya dengan yang ada penjaga warung atau toko yang ada di sini. Memang untuk aktivitas dari penghuni kos ini tidak terlalu mencolok begitu. Dan kalau kita gambarkan juga Bella dan juga saudara, memang ada CCTV yang berada di sini. Tepat di dekat akses masuk ini ada satu CCTV dan juga di depan kamar korban ini juga ada CCTV, dan di luarnya ini juga ada CCTV. Total di sini ada 4 CCTV yang ada di sekitaran indekos ini. Tapi memang kalau kita lihat ya Bella dan juga saudara, bagaimana dengan kronologi ditemukannya diplomat Kemlu yang ditemukan meninggal ini di kamar indekosnya pada Selasa pagi. Memang kalau dari kronologi yang kami dapatkan begitu ya, yang disampaikan oleh pihak kepolisian juga dari pemilik kos atau penjaga kos ini memeriksa langsung kamar dari korban dan menemukan bahwa korban ini sudah tidak bernyawa dan dalam keadaan terlilit lakban begitu Bella dan juga saudara. Mengapa dari penjaga kos ini langsung ngecek kamarnya? Karena memang dari malam Selasa begitu ya Bella dan juga saudara, dari istri korban ini mencoba menghubungi korban namun tidak ada respon. Makanya dari istri korban ini melaporkan kepada penjaga kos dan meminta untuk penjaga kos ini mengecek langsung dari kamar korban ini sendiri, dan ditemukan memang pada pagi hari korban ini tidak dalam keadaan bernyawa begitu. Dan untuk dari jenazah korban ini sudah dibawa ke RSCM untuk dilakukan otopsi. Dan untuk saat ini memang Bella dan juga saudara, kondisi di sini masih terpantau sepi begitu, tidak ada penjagaan juga, tidak ada juga polisi yang dalam melakukan penyelidikan lebih mendalam. Bella. Rahma, lalu bagaimana perkembangan kasusnya? Karena tadi Anda mengatakan ada 4 CCTV yang dipasang di indekos tersebut. Lalu apakah memang penjaga kos atau pemilik kos juga sudah dimintai keterangan oleh polisi? Ya, benar sekali Bella, memang ada 4 CCTV yang terpasang di luar pekarangan begitu ya, dan ada 1 CCTV yang berada di dekat dengan kamar korban begitu. Nah, untuk penyelidikan dan juga bagaimana untuk penyelidikan lebih mendalam begitu, pihak kepolisian ini terus melakukan pendalaman. Bella dan juga saudara, sudah ada 4 saksi yang diperiksa, di mana salah satunya merupakan istri korban dan juga salah satunya juga merupakan penjaga kos yang menemukan korban langsung dalam keadaan tidak bernyawa begitu Bella. Dan memang kita ketahui bahwa dari sebelumnya pihak kepolisian menyebutkan kalau dari CCTV, pemeriksaan awal CCTV ini tidak ada hal-hal yang mencurigakan begitu, tapi tentunya ini akan terus didalami oleh polisi apakah ada kecurigaan-kecurigaan lain begitu, apakah ada dugaan tindak pidana yang menyebabkan dari korban ini kehilangan nyawanya. Tapi tentunya kita masih menunggu bagaimana keterangan langsung dari pihak kepolisian. Tentunya untuk dari otopsi ini sedang dilakukan terhadap jenazah begitu, dan juga pemeriksaan lebih mendalam ini tentunya dilakukan tidak hanya untuk pemeriksaan CCTV, tentunya juga untuk 4 saksi yang tengah diperiksa oleh pihak kepolisian. Bella. Kita akan nantikan seperti apa kesaksian yang diberikan oleh 4 saksi tadi yang sempat diberikan informasi oleh Rahma. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Rahma Piliang dan juga Junaidi Saputra langsung dari tempat kejadian perkara di Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali.